Ya pemirsa, kita telah sampai di segmen penghujung dialog kita siang hari ini. Ya, dan kita akan kembali lanjutkan dialog kita. Saya kembali menanyakan mengenai SP3 saat ini. Ada begitu banyak dorongan kemudian yang meminta agar kasus BW ini di SP3 kan. Tapi kalau kita cermati kan kasus Budi Gunawan ini juga memiliki dimensi yang paling tidak mirip-mirip begitu. Ini kan awalnya begitu. Nah ini kalau misalnya muncul SP3 terhadap Budi Gunawan ini bagaimana menurut Bang Alfon ini? Ya, itu memang yang kita mintakan agar jangan terjadinya proses kevakuman di KPK itu sendiri gitu kan. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu ruang yang bisa dipakai dari Presiden meminta kepada polisi pada saat ini gitu kan. Ya walaupun memang itu akan ada perdebatan-perdebatan, itu wajar lah gitu ya. Paling tidak pada saat ini bagaimana kita menyelamatkan institusi dari KPK yang kita yakini pada saat ini relatif lebih baik dibandingkan yang lain sebenarnya. Bukan dalam artian ini mengkontradikkan antara yang positif dan negatif, enggak gitu kan. Tapi paling tidak pada saat ini kepada siapa sih masyarakat yang percaya pada saat ini kalau nggak pada KPK gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus diselamatkan, gerakan ini terus diselamatkan agar jangan sampai gerakan ini akan terhenti karena ada proses kriminalisasi seperti itu. Ya memang mungkin opini publik ini selalu bergulir dari berbagai konflik yang dialami KPK sebagai institusi versus institusi lainnya, tetap memenangkan hati publik ya, karena ini ibaratnya the lesser of all evils ya. Semua institusi ada borokan, tapi mungkin KPK yang paling masih bisa dipercaya. SP3 itu ya, kan memang itu dalam undang-undang udah ditentukan parameternya. Jadi itu nggak bisa berdasarkan polisi atau diskresi. SP3 akan diterbitkan manakala pertama itu bukan pidana tapi perdata. Yang kedua, bahwa tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Atau yang ketiga, bukan demi hukum. Kalau demi hukum artinya karena ada alasan-alasan seperti daluarsa dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak ada, maka nggak bisa memang SP3. Dan saya lihat itu dikatakan tadi saya baca media dari Roni Sompi, dia bilang itu kan nggak ada. Beda memang dengan KPK. KPK dia bilang nggak boleh ada SP3, jadi harus sampai di pengadilan. Nah, itulah sebabnya dulu dalam cicak buaya yang pertama itu seponering, jadi dibawa ke kejaksaan, kemudian Jaksa Agung mengeluarkan namanya demi kepentingan umum. Itu wewenang dari Jaksa Agung. The only one. Jadi artinya itu tidak lagi teknis tapi sudah kebijakan atau politis. Jadi seponering. Jadi berarti kalau itu yang ditempuh maka kita akan punya seponering yang kedua kan gitu kan. Tapi memang benaran ada peraturan bahwa seorang advokat itu tidak boleh dituntut terhadap upaya yang dilakukannya untuk membela kliennya pada saat itu. Oh iya ada dong. Saya wakil ketua umum Pradi kan gitu ya. Jadi kita nggak boleh dituntut kalau membela kepentingan klien. Nah, cuma dalam undang-undang itu di forum pengadilan gitu ya, yang dilokalisir di forum pengadilan. Nah, tapi interpretasinya termasuk juga kalau misalnya itu di luar forum pengadilan. Jadi ya tentu tidak yang berbau pidana atau tidak bersifat pidana. Nah, itulah sebabnya saya menekankan kemarin sebagai wakil ketua umum Pradi supaya MOU itu mengingatkan jangan lupa dong mereka. Jadi harus melalui yang Pradi. Itu yang saya katakan prosedur. Tapi hukum acara juga dilanggar soal penangkapan itu. Bagaimana dengan Perpu Imunitas KPK? Perpu Imunitas KPK. Saya kira yang diwacanakan atau diwacanakan. Ya memang dengan tugas yang berat dari KPK memang mereka harus diberikan perlindungan hukum ya. Supaya pemberantasan korupsi ini sukses. Tapi itulah persoalannya sekarang loh. Emangnya walaupun nggak dikatakan secara eksplisit, emang kami nggak bisa memberantas korupsi kata polisi. Emang jaksa bilang, emang kami nggak bisa memberantas korupsi. Itu persoalannya. Apalagi di Kejaksaan Agung sekarang udah dibentuk Satgas Khusus Pemberantasan Korupsi kan begitu. Jadi ada satu sistem yang belum sinkron. Tapi kita nggak sehingga benturan kan begitu gitu kan. Terus ya. Iya dong. Mas Alfons gimana menurut Anda mengenai Perpu ini? Apakah kemudian bisa memberikan titik terang? Kalau itu merupakan salah satu permintaan kita memang itu kan adanya hak imunitas, dan itu makanya dipakai alas hukum yang namanya Perpu gitu kan. Karena kalau misalnya dengan undang-undang ya memang nggak ada kan. Nah, sebab itu makanya dengan kebijakan politik Presiden sebagai kepala negara itu dikeluarkan Perpu ini gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang demi berjalannya institusi ini makanya ini harus dikeluarkan agar jangan sampai ini satu dicokok kemudian setelah itu nggak ada lagi orangnya. Jadi kebal hukum nggak nanti? Bukankah kita bukan dalam artian ini akan berlebihan dan kemudian akan membuat mereka akan semena enggak gitu kan, bahwa tetap aja bahwa setiap orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum dan yang lain-lain. Tapi paling tidak pada saat ini adalah untuk kepentingan penyelamatan lembaga ini agar orang-orang ini atau pimpinan KPK ini tidak sewenang-wenang juga ditangkap dan
kemudian dengan nilai subjektif dari polisi untuk ditetapkan sebagai tersangka yang pada akhirnya mereka ini satu persatu gugur. Ini sebenarnya tujuannya sebenarnya. Gitu. Terakhir ini Bang Alfon singkat saja, lalu kemudian menurut Anda ini kunci untuk menyelesaikan permasalahan dari KPK Polri seperti apa? Apakah cukup dengan Presiden membentuk tim independen dan segala macam? Bagaimana menurut Anda? Enggak, ya pada prinsipnya sih sebenarnya saya melihat bahwa bagaimana memang pada saat ini yang namanya KPK dia melakukan supervisi gitu kan. Nah, sebagai lembaga melakukan supervisi dan melakukan penindakan juga, memang mereka harus bersama-sama gitu kan untuk menjalankan aktivitas pemberantasan tindak korupsi. Tapi ini kan ada persoalan politik di belakang itu yang membuat ini menjadi kacau balau. Sementara pada saat yang terdahulu yang saya dengar adalah proses kerjasama antara KPK, Polri dan juga Kejaksaan itu sangat bagus sekali gitu kan dalam konteks pencegahan. Nah, oleh sebab itu makanya ya orang-orang yang bermasalah atau yang mempunyai kepentingan terhadap rekening gendut itu sendiri itu memang harus disingkirkan sebenarnya agar ini menjadi bersih sebenarnya. Dan bahkan juga PLT Kapolri juga sudah mengatakan bahwa ini jangan sampai ada subordinasi dalam ini. Nah, oleh sebab itu makanya ada satu komando di sana sehingga jelas siapa yang mengkomandoi agar ke depan proses ini nggak dipolitisasi oleh pihak-pihak luar. Gitu. Baik, Bang Alfon dan juga Bang Luhut, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga konflik ini segera selesai begitu ya, ada ujungnya begitu ya. Dan jangan ada jilid-jilid berikutnya buat cicak dan buaya. Baik pemirsa, Let's Talk hari ini kami sudahi di sini, namun kami masih akan kembali usai jeda pariwara dengan sejumlah informasi lainnya.